Hai guys, ketemu lagi sama Mbok D ya. Kali ini Mbok D tidak mukbang, tidak masak, tetapi Mbok D mau cerita guys. Cerita pengalaman hidup. Jadi cerita masa lalu dan juga cerita kehidupan Mbok D ya. Mbok D bisa cerita pengalaman ya guys ya, bukan karena katanya. Guys, ini anginnya kenceng, guys, takutnya jatuh. Jadi gini guys ceritanya ya. Cerita cara mendidik anak. Cara mendidik anak di Eropa maupun di Jerman terutama ya. Mbok D tinggal di Jerman, jadi Mbok D bisa cerita mengenai Jerman ya. Ini Mbok D cerita dengan diri Mbok D sendiri dan anak-anak Mbok D gitu ya. Karena Mbok D tidak bisa cerita orang lain, Mbok D mau cerita diri Mbok D sendiri. Mbok D ini orang yang termiskin di Indonesia, tapi cita-cita Mbok D itu semuanya tercapai ya guys ya. Bahkan Mbok D sampai menyekolahkan anak yang punya titel tertinggi di Jerman, yaitu termasuk tertinggi gitu ya, seorang doktoran kimia. Dan anak Mbok D yang laki itu filosof dan musik ya. Anak-anak Mbok D sekolahkan juga sekolah musik, jadi main piano, dan mereka bisa menciptakan lagu dan juga filosofi. Yang Mbok D mau ceritakan di sini begini guys ya. Cara mendidik anak di Jerman itu sangat ketat sekali. Tidak boleh dengan cara kekerasan. KDRT itu di sini nggak ada ya. Tapi karena Mbok D itu dulu keluarga Mbok D, keluarga yang tidak berpendidikan ya guys ya, maksudnya keluarga yang tidak tahu lah gitu ya. Jadi kalau mukuli anak, semuanya yang salah itu anak gitu ya. Nah di Jerman ini nggak ada seperti itu guys. Orang tua bukan berarti selalu benar gitu ya. Memang punya anak itu perlu perjuangan ya. Jadi seorang wanita punya anak harus hamil 9 bulan. Penderitaan yang dia harus derita ya guys ya. Karena hamil itu tidak gampang. Ya. Belum nyedamnya melahirkan anak itu menaruhkan nyawa ya. Badan pun jadi rusak. Perut penuh garis-garis, semuanya serba rusak gitu ya. Aku karena orang dari Indonesia, terutama dari Jawa ya guys ya, itu layak ya untuk orang kita, orang Indonesia berjuang demi anak gitu ya.
Mbok De selalu berjuang untuk anak-anak guys. Jadi pernikahan Mbok De dulu 27 tahun. Mbok De mempertahankan 27 tahun itu demi anak-anak ya. Jadi mereka menempuh pendidikan yang luar biasa. Mbok De tidak rasakan apa yang Mbok De rasakan. Yang penting anak-anak Mbok De bisa sekolah dan kuliah dengan selesai ya. Dan di Jerman itu guys, sekolah itu tidak bayar ya. Jadi sekolah bayar itu hanya di TK. Di TK itu bayar, tetapi setelah TK itu sampai kuliah nggak bayar. Tapi untuk warga Jerman ya, yang di Jerman. Untuk warga luar harus bayar gitu ya. Karena anak-anak Mbok De kan memang sudah menjadi warga sini, memang mereka besar di sini, lahir di sini ya. Jadi gini, anak Mbok De yang satu lahir di Jakarta, yang satu lahir di sini, tetapi waktu Mbok De bawa ke Jerman ini masih umur 4 bulan. Akhirnya setelah umur 18 itu boleh memilih mau jadi warga negara mana gitu kan. Akhirnya dia pilih jadi warga negara Jerman. Nah, jadi dua-duanya warga negara Jerman ya. Maka dari itu semuanya dapat sekolah gratis, semuanya gratis ya guys ya. Dan cara mendidik anak itu di sini tidak gampang ya guys ya. KDRT itu dilarang berat, tidak ada. Di sini bentak anak, ngomong keras, itu sudah KDRT. Apalagi ngunciin anak di kamar, ya, mengancam. Itu di sini sudah dilarang berat. Turun tangan itu sudah fatal. Ya. Bukan hanya sama anak aja ya guys ya. Itu sama suami istri pun tidak boleh. Karena anak itu di sini sangat dilindungi sekali, bahkan dibayar ya. Kita melahirkan anak itu lahir langsung dapat bayaran dari pemerintah ya guys ya. Maka dari itu kalau kita ada KDRT, kekerasan sama anak, itu bisa-bisa anak kita diambil sama pemerintah ya, diamankan. Nah, jadi didik anak ini di sini tidak gampang ya guys ya. Mbok De dulu tidak tahu, karena Mbok De masih muda. Mbok De dididik dengan KDRT. Mbok De itu salah nggak salah ya digebukin gitu ya. Jadi kalau orang tua berantem, sasarannya anak gitu kan. Anak nggak salah pun digebukin. Salah satu Mbok De sendiri ya, Mbok De itu kenyang yang namanya digebukin, badanku habis dicubitin, dicewolin gitu ya guys ya. Nah, jadi Mbok De pernah kekerasan gitu ya sama anak, nggak sampai seperti ibuku buat gitu ya. Tapi di situ aja aku sudah ini guys sudah takut ya, karena di sini seperti tadi bilang, kalau kita kekerasan sama anak itu anak kita bisa diambil sama pemerintah, kita tidak boleh lihat lagi gitu loh. Jadi di sini ini mendidik anak kita harus menjadi contoh ya. Contohnya
Dulu itu Mbok Tin didik anak ya berdua ya, Mbok Tin punya mantan juga. Mantan Mbok Tin itu minum minuman keras ya guys ya. Jadi setiap weekend, setiap akhir minggu gitu, karena dulu kan masih muda ya guys ya, anak-anak masih kecil. Setiap akhir minggu bikin party, ngundang teman-temannya, minum minuman keras di rumah, bahkan pakai narkoba juga ya. Karena mantan Mbok D itu ya boleh dibilang masa lalunya ini apa, dengan kehidupan narkoba dan alkohol gitu ya. Jadi waktu anak-anak masih kecil itu mantanku masih menggunakan aktif setiap Jumat malam sampai hari Minggu gitu ya. Karena Mbok D tidak mengerti bahasa waktu itu, Mbok D pun tidak pengalaman dengan narkoba dan alkohol, jadi buat Mbok D itu hal yang biasa. Mbok D pikir itu orang Eropa seperti itu gitu ya. Ternyata tidak. Nah, mantan Mbok D itu ternyata orang yang kecanduan, bahkan apa ya, bahkan pernah dipenjara gitu loh. Nah, cuma Mbok D aja nggak tahu karena Mbok D ini orang desa, nggak ngerti bahasa sini. Mbok D pikir itu hal yang biasa. Nah, yang Mbok D mau sampaikan di sini, mantan Mbok D merokok, minum dan lain-lain ya. Terus anak-anak Mbok D itu masa puber. Masa puber itu mereka akan mencoba untuk minum dan ya ngopi lah gitu ya. Ngopi perbuatan bapak gitu kan. Lalu dilarang anakku gitu ya. Anakku dilarang. Lalu anak-anak itu menjawab, loh, kalau bapak ngelarang kita minum dan narkoba, kenapa bapak sendiri melakukan gitu loh. Jadi itu bumerang gitu ya. Jadi kalau kita mau mendidik anak, harus kita menjadi contoh. Lalu itu pertengkaran seringkali ya guys ya. Pertengkaran itu hampir setiap hari. Karena biasanya anak-anak masa puber itu kan juga nggak tahu apa yang dia lakukan. Mereka taunya contohnya seperti itu, ya mereka berbuat yang sama gitu ya. Lalu mereka cuma menjawab, kalau yang ngomong ibuku atau yang melarang ibuku, aku akan menurut, karena ibu tidak merokok, tidak minum. Tetapi kalau bapakku yang melarang, aku tidak bisa berhenti karena bapakku sendiri melakukan gitu ya. Nah, jadi di sini anak umur 3 tahun itu aja guys dilarang gitu ya. Jangan begini, jangan begitu. Alasannya itu apa gitu ya. Jadi harus ada alasan tepat dan menjelaskan dengan tepat kenapa itu kok dilarang ya. Nah, jadi mendidik anak di Jerman terutama itu nggak gampang guys. Kita sudah berjuang seperti itu, kita pun masih ada salahnya ya. Maka dari itu Mbok D mau perjelas di sini ya, karena orang kita itu kan seolah-olah orang tua itu paling benar. Aku bukan mau menganjurkan bahwa anak itu selalu benar, enggak. Kita di sini harus profesional ya. Jadi kalau kita mau anak kita di jalan yang lurus, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Bukan berarti kita harus perfect, enggak guys.
Cuma maksudnya kita di sini hati-hati ya. Saat ini lagi ada berita viral yang anak melawan orang tua. Bahkan komentar-komentar pro dan kontra menghujat-hujat anak itu karena anak kurang ajar, tidak tahu diri, tidak berterima kasih. Nanti dulu guys ya. Jadi begini, Mbok D itu juga dilahirkan di keluarga yang sangat miskin, yang selalu KDRT ya. Mbok D selalu digebukin. Bukan karena Mbok D bandel. Mbok D itu menjadi anak perempuan nomor 4. Anak perempuan kalau di kita harus banyak-banyak mengabdi sama orang tua ya. Waktu itu aku masih umur 7 atau 8 tahun karena Mbok D masih ingat semuanya ya. Kalau Mbok D tidak ngambil air, atau Mbok D tidak nyapu di rumah, atau Mbok D tidak cari makanan untuk yang mau dimasak gitu ya, itu Mbok D digebukin. Atau kalau Mbok D disuruh bilang ngendumel gitu loh, itu Mbok D digebukin. Padahal anak umur sekian itu masih perlu main, masih perlu disayang ya. Mbok D tidak dapat kasih sayang sama sekali. Bahkan Mbok D harus menjaga adiknya Mbok D, gitu kan. Nah, kepahitan itu seumur hidup, kekecewaan itu guys ya, tidak pernah hilang dalam bayanganku. Nah, jadi yang aku mau samakan di sini dengan cerita tersebut yang saat ini sedang viral ya. Anak itu pun melawan. Mbok D kurang setuju ya. Cuma sebagai orang tuanya pun itu juga harus mengoreksi diri sendiri. Apa salah kita ya? Kita tidak boleh bertanya sih salah kita apa. Kita tuh pasti ada salahnya gitu ya. Cuma aja kita nggak mau mengoreksi diri sendiri. Mbok D itu mendidik anakku secara religius ya guys ya. Jadi kalau dipukul jangan pernah bales. Itu didikan Mbok D. Hargailah orang yang lebih umur daripada dirimu. Itu didikan Mbok D ya. Kalau kamu dipukul, jangan pukul balik. Doakan orang tersebut biar sadar. Itu didikan Mbok D ya. Sangat religius sekali. Itu sampai mereka umur di atas 20 ya guys ya. Antara 24 26 ya, artinya mereka sudah sampai dewasa ya, dan saat ini mereka juga sudah menjadi manusia dewasa. Mbok D berkorban banyak sekali untuk anak-anak ya, dengan rumah tangga yang tidak bahagia, tetapi Mbok D tetap jalankan sampai 27 tahun ya, demi anak-anak ya. Nah di sini begini guys ya, anak-anakku memang dua-duanya menjadi orang yang sukses. Yang satu sudah punya titel doktor, Mbok D sudah bilang ya, doktor kimia. Itu di Jerman itu sangat dipentingkan sekali. Dan yang kecil filosof sama musik. Jadi sudah master ya. Suatu saat Mbok D itu sedikit bertengkar gitu loh, karena mereka tidak pernah ada waktu lagi buat Mbok D. Lalu Mbok D itu cuma bilang, bukan cuma ya, Mbok D maksudnya memberitahu bahwa kok kalian seperti itu nggak pernah ada waktu, sedangkan Mbok D itu dulu membuang waktu banyak sekali buat kalian ya, dengan perjuangan rumah tangga yang 27 tahun demi kalian gitu ya. Lalu
mereka menjawab guys ya, katanya, loh itu kan urusanmu, kenapa kamu mau berjuang untuk kami? Kami tidak minta kok, kami juga tidak minta dilahirkan dari dirimu. Nah seperti itu guys. Itu pukulan yang sangat berat sekali buat aku ya. Aku juga harus mengoreksi diriku. Lalu aku tidak lagi membantah dan aku tidak lagi mengeluh. Aku mengelosdolkan ya. Mereka sudah menjadi orang-orang dewasa dan sudah menjadi orang-orang yang berguna gitu ya bagi masyarakat dan bangsa dan dunia ini gitu ya. Memang sakit gitu guys kalau kita dilawan sama anak gitu ya. Loh kok jadinya seperti ini, bahkan aku berkorban saat ini berarti nggak ada artinya gitu kan. Kalau kita sudah mau menjadi lost doll ya sudah relakan ya. Mbok De merelakan hal itu dan Mbok De bersyukur saat ini Mbok De menikah sama orang yang jauh lebih muda, seolah-olah itu kayak gantinya anaknya Mbok De, sekaligus mencintai Mbok De dan Mbok De dapat kasih sayang yang luar biasa ya. Nah jadi kita sebagai orang tua ya sudah relakan gitu ya, karena tidak ada artinya kita mengundat-ngundat dan berantem mengenai perjuangan kita. Selayaknya lah kita sebagai orang tua berjuang untuk anak-anak kita. Kalaupun tidak ada timbul baliknya, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain ya guys ya. Karena berantem terus itu tidak ada gunanya. Mbok De tidak mau dan Mbok De mengelosdolkan ya. Jadi pada intinya di sini Mbok De ini walaupun orang desa, orang termiskin di Indonesia, mampu menyekolahkan anak menjadi mencapai kedudukan seorang doktoran. Seorang dokter kimia ya guys ya di Jerman. Itu tidak semua orang bisa ya guys ya. Mbok De tidak sekolah bukan berarti Mbok De itu bodoh. Mbok De tidak sekolah karena Mbok De tidak ada kesempatan untuk sekolah ya. Ada orang yang menilai, ya lu sih nggak sekolah makanya goblok. Salah guys. Mbok De tidak sekolah bukan berarti bodoh, sekali lagi karena Mbok De tidak ada kesempatan ya. Dan Mbok De tidak memilih dilahirkan di keluarga yang sangat miskin, yang sangat susah, tidak mampu ya, yang selalu KDRT. Mbok De selalu menjadi korban yang digebukin. Apakah Mbok De minta? Enggak juga gitu ya. Jadi Mbok De relakan hal ini semuanya, walaupun anak-anak Mbok De tidak pernah ada waktu buat Mbok De ya. Mereka sudah banyak sudah punya kedudukan, hidupnya sudah enak. Mereka seolah-olah tidak perlu Mbok De lagi. Ya sudah Mbok De relakan. Inilah hidup. Jadi kita tidak perlu menyesali. Yang penting kita doa yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan sekali-sekali kita mendoakan anak-anak kita yang jelek ya guys ya. Karena bumerang itu akan kembali. Kalau tidak kena ke anak kita bisa kembali ke diri kita sendiri. Itu prinsipnya Mbok De ya. Mbok De tetap berdoa untuk anak-anak Mbok De agar mereka tetap sukses, hidup yang nyaman, dan suatu saat nanti ingat kembali dari mana mereka dilahirkan, siapa ibunya. Saat ini Mbok De memang ada rasa kecewa gitu ya. Tapi sudah Mbok De sudah dikasih penggantinya, suami yang sangat mencintai, yang juga jauh lebih muda. Nah inilah Mbok De salah satu ucapan syukurnya. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti Mbok De akan sambung lagi. Saat ini Mbok De ada waktu, makanya Mbok De bisa bercerita, karena Mbok De
istirahat, belum bekerja. Jadi bisa cerita masa lalu mengenai pendidikan anak di Eropa, terutama di Jerman ini guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyimak, bagi yang saat ini berjuang untuk anak-anaknya, bersabar karena waktu yang akan menjawab ya. Bude bercerita ini mengeluarkan unek-unek isi hati dan pengalaman Bude sendiri, bukan karena katanya, bukan karena orang lain ya. Dan sekali lagi KDRT hindari, biar hidup itu tentrem. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat guys, tetap tersenyum dan tetap bahagia. Jangan lupa makan dan jangan lupa positive thinking. I love you, bye bye.